Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon hikmat dari Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh bersekutu sekalipun lewat udara, dapat menyapa saudara-saudara kami seiman, saudara-saudara kami melalui udara ini dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja saat firman-Mu disampaikan, sehingga semua yang mendengar, semua yang merenungkan, menerima kebenaran firman ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga urapi dengan kuasa-Mu, supaya sungguh hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati-Mu bagi kami sekalian. Berfirmanlah, kami semua siap untuk menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari atau tidak bahwa kita bukan di awal zaman. Kita juga bukan di tengah-tengah zaman. Tapi kita sedang ada di penghujung dari akhir zaman. Tidak saja ditandai dengan peperangan yang menjadi sentral adalah Israel, tetapi juga dewasa ini banyak sekali isme atau ajaran-ajaran yang menyimpang yang ada di sekitar kita. Ajaran yang dikemas seperti firman Tuhan, tetapi yang sesungguhnya bukan bersumber dari firman Tuhan. Ajaran-ajaran tersebut telah mengalir deras bagai ombak yang dahsyat dan membuat sebagian orang Kristen menjadi bingung bagaimana seharusnya kekristenan itu. Saudaraku, melalui renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, saya berharap, saya berdoa, kita sekalian tidak lagi menjadi bingung tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai gereja dalam membangun dirinya. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada saat ini. Pertama,
kita dibangun di atas pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan. Tentu kita masih mengingat sabda atau firman Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai ayat 18 yang bunyinya demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 13 dan ayat 14, dikatakan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Mereka menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Saudaraku, dalam bagian ini kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita yang adalah gerejanya, kita tidak usah terlalu pusing dengan pengakuan orang tentang Yesus. Entah orang berkata Yesus itu nabi atau salah seorang nabi yang hebat, ataupun sejajar dengan nabi-nabi besar, itu adalah hak orang untuk mengakui Yesus. Entah hanya sebagai manusia hebat, entah Yesus itu bukan Tuhan. Namun demikian, saudara-saudara, kita pun tidak menyanggah bahwa ketika Yesus dikatakan adalah nabi, Yesus juga adalah manusia. Tetapi ia bukan sekedar nabi, seorang nabi yang membawa firman Tuhan. Tetapi Yesus, dia bukan sekedar membawa firman Allah, karena ia sendiri adalah sang firman yang keberadaannya sudah ada di kekekalan masa lampau, yang bersama-sama dengan Allah, yang juga adalah Allah, sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Dialah sang Logos itu yang menciptakan segala sesuatu, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri pun tidak menyanggah akan pengakuan Simon Petrus yang mengatakan engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan bahkan ia meneguhkan pengakuan Petrus tersebut bahwa Yesus adalah benar Mesias. Dia Anak Allah yang hidup.
dengan mengatakan bahwa itu bukan dari manusia, melainkan itu adalah penyataan dari Bapa yang di surga. Penyataan Yesus adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Bahwa Yesus adalah yang dipilih, yang diurapi, dialah Sang Juru Selamat. Sedangkan kata anak Allah yang hidup, dalam pemahaman di kalangan orang-orang Yahudi, hal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Saudaraku, tentu kita masih ingat apa yang terjadi dalam Matius pasal 26 ayat 63 sampai 65. Ketika imam besar menanyakan kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias, anak Allah?" Yesus menjawabnya, "Engkau telah mengatakannya." Dan dari jawaban Yesus itu telah membuat imam besar itu menjadi mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah." Sehingga dengan pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah, dipahami bahwa Yesus adalah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dialah Sang Logos yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Karenanya kita sebagai gereja, kita harus memuliakan Dia. Bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Kita sebagai gereja jangan ragu-ragu untuk memuji, untuk menyembah, dan untuk memuliakan Yesus Kristus. Jangan ada ruang di hati kita sedikit pun untuk menjadi ragu. Bahkan kita berpikir memuji Dia, tapi ternyata kita sering memuji diri kita sendiri. Dengan meninggikan diri, kita telah menjadi orang-orang yang sombong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari penyataan Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karenanya gereja harus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Lebih dari apapun, Dia harus kita tinggikan, Dia harus kita muliakan, Dia harus kita agungkan. Lewat kata tutur kita, lewat perilaku hidup kita, lewat apapun yang kita kerjakan, kita selalu melihat apakah melalui hidup saya, hidup saudara, melalui pekerjaan saya, pekerjaan saudara, melalui apapun yang kita lakukan, apakah Yesus sungguh dimuliakan. Dalam Injil Yohanes 12 ayat 32, Yesus sendiri berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Artinya saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus dari perkataan ini pun juga menyatakan bahwa Dia tidak menyanggah bahwa Dia adalah Tuhan yang harus ditinggikan dari bumi ini. Dan kita tahu janjinya itu ya dan amin. Ketika namanya, ketika Yesus diagungkan, dimuliakan dari muka bumi, Dia sendiri yang akan menarik banyak orang datang kepadanya. Saudara, kita sedang di akhir zaman. Mari kita lebih banyak memuliakan Tuhan Yesus.
Jangan ada ruang sedikit pun kita untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, karena hanya Yesus yang layak ditinggikan. Yang kedua, saudara-saudara, sebagai gereja, kita tidak saja dibangun di atas satu pengakuan iman yang benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Mesias, Dia adalah Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 31 menjelaskan bahwa kita juga dibangun dalam hidup takut akan Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 31 berkata demikian, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Yudea, Galilea, Samaria mengalami suatu keadaan yang damai, tidak tergoyahkan oleh keadaan sekitarnya, tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi yang dihadapinya, karena mereka membangun dirinya dalam hidup takut akan Tuhan. Bahkan di tengah kesulitan-kesulitan dunia, jumlah makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudaraku, tidak disangkal akhir zaman ini gereja diperhadapkan dengan modernisme. Tidak disangkal gereja tidak dapat menghindarinya. Zaman akan terus berubah dan gereja harus juga bisa siap mengikuti perkembangan zaman. Iptek, kecanggihan teknologi. Tetapi saudara-saudara harus dalam bingkai kebenaran, yaitu hidup takut akan Tuhan. Jangan karena alasan modern gereja harus menghalalkan segala cara. Kita tahu saudara-saudara di zaman sekarang ini, di tengah kecanggihan teknologi, iblis juga bekerja ekstra untuk menggunakan setiap lini, setiap kesempatan, setiap ruang, di setiap sudut kecanggihan teknologi. Saya kira bagi kita semua tidak asing dengan handphone, dengan HP atau dengan macam-macam media sosial yang sekarang ini dalam perkembangannya terus menampakkan kecanggihannya. Tetapi saudara harus tetap waspada dalam penggunaan gadget ini, karena di saat-saat kita terlena, iblis bisa memasang perangkap yang bisa memikat kita, yang bisa menyeret kita, yang bisa membawa kita ke dalam dosa. Gereja dipanggil di akhir zaman ini supaya tetap hidup dalam bingkai kebenaran, yaitu hidup takut akan Tuhan. Jangan dengan munculnya kecanggihan teknologi lalu kita menjadi pudar. Rasa takut akan Tuhan menjadi hilang, menjadi luntur. Seolah menjadi hal yang biasa setiap hari, setiap kali kita berhadapan dengan dosa yang ada di hadapan kita, yang selalu menggoda kita, yang selalu berupaya menarik kita.
kalau kita tidak memiliki satu filter yang baik, yaitu kebenaran, hidup takut akan Tuhan, saudara, akan membahayakan bagi kesaksian hidup kita sebagai gereja di akhir zaman. Kita melihat frase jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kita bisa melihat bagaimana gereja harus tetap bergantung kepada Roh Kudus, bukan pada kecanggihan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Gereja tidak boleh menjadikan berhala modern, tetapi gereja harus tetap bergantung dan mengandalkan hidup di dalam Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tidak lagi mengandalkan bergantung kepada Roh Kudus di akhir zaman ini, saudara, berapa banyak kesaksian orang-orang yang berjatuhan, orang-orang yang berguguran, tidak saja melanda para elit, tidak saja melanda pada konglomerat, sampai kepada rakyat jelata, rakyat yang masuk kategori wong melarat pun juga tidak terlepas dari hal yang sama. Gereja akan kehilangan rasa asin dari garam itu. Gereja akan kehilangan cahaya dari terang yang sesungguhnya itu. Gereja akan sulit menjadi kesaksian yang baik di akhir zaman ini. Karena itu gereja harus tetap takut akan Tuhan, menjaga kekudusan, hidup dalam bingkai kebenaran, hidup takut akan Tuhan, dan gereja harus terus bergantung kepada Roh Kudus sebagai sumber kekuatan yang akan memampukan kita semua terus menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Adakah kita sudah mulai kehilangan cahaya terang itu? Adakah kita itu menjadi garam yang tidak lagi asin? Mari saudaraku, kita introspeksi diri. Kembali, hiduplah takut akan Tuhan dan bergantung kepada Roh Kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, di akhir zaman ini gereja juga harus terus dibangun dalam kasih kepada Kristus. Injil Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Saudara, mengasihi Kristus berarti kita harus bersedia menggembalakan domba-domba Tuhan. Mengasihi Kristus berarti kita harus mengasihi pekerjaan Tuhan. Mengasihi Kristus berarti kita harus bersedia untuk berkorban, memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita untuk memperhatikan, untuk peduli terhadap domba-domba yang lain. Mengasihi Kristus berarti kita harus mengasihi dan melayani sesama. Satu kali dalam Injil Matius pasal 25 ayat 42 sampai 45,
Saudara, kita di sana mendapati Yesus yang sedang mengajar kepada murid-muridnya dengan satu perumpamaan atau sesuatu cerita. Dia berkata, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku kedinginan, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Sentak saja mereka lalu bingung dan bertanya-tanya, Tuhan, kapan engkau kelaparan? Kapan engkau kedinginan? Kapan engkau kehausan? Kapan engkau terpenjara? Yesus hanya berkata, apa yang tidak engkau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau tidak sedang melakukannya untuk aku. Saudara, di akhir zaman ini kita harus betul-betul membangun cinta kasih kita kepada Kristus. Bagaimana kita membangun cinta kasih kita kepada Kristus? Kristus sudah naik ke surga. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya di akhir zaman ini Tuhan ingin supaya kita lebih giat lagi dalam melayaninya dengan cara mengasihi dan melayani sesama, termasuk kepada mereka yang termarginalkan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang jauh dari sentuhan-sentuhan kasih dari sesamanya. Mereka yang jauh dari kasih karunia. Kita dipanggil untuk hadir, mengasihi mereka, melayani mereka. Kalau kita sibuk dengan pelayanan, kita pikir itu adalah melayani. Kadang kita lupa bahwa kita tidak sedang melayani Tuhan, tapi kita sibuk hanya melayani diri kita sendiri. Kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi sesungguhnya kita hanya mengasihi kepada diri kita sendiri. Karena kita mengabaikan kasih dan perhatian kita kepada sesama. Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka juga harus kutuntun supaya mereka menjadi satu kawanan dalam satu pengembalaan dengan Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita jangan tutup mata, jangan tutup telinga, jangan kita tutup mulut. Kita sedang berpacu dengan waktu. Mari di akhir zaman ini kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mari di akhir zaman ini kita dengan sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Dan tidak berhenti untuk terus berjuang mengasihi sesama, melayani jiwa-jiwa. Mereka yang lelah, yang terlantar, yang tidak tergembalakan. Mereka perlu kita tuntun kepada satu penggembalaan dengan Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang berpacu dengan waktu. Mengapa? 2 Timotius 4 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara, hari-hari ini sedang terjadi.
banyak telinga yang terbuka untuk ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan telinganya, jauh dari kebenaran firman Tuhan, yang membuat orang lalu hidup dalam tindakan menghalalkan segala cara, jauh dari hidup takut akan Tuhan, hidup pada pengandalan diri sendiri, bukan hidup pada pengandalan kepada Roh Kudus. Tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Banyak orang terjebak seolah-olah mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya mengasihi diri sendiri. Saudara, kitalah gereja Tuhan, orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang beriman. Karenanya gereja harus memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Gereja harus membangun dirinya dalam hidup takut akan Tuhan. Gereja harus melayani Tuhan dengan mengasihi dan melayani sesama. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita sedang berpacu dengan waktu di akhir zaman ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tunduk kepala, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang sudah Engkau perdengarkan melalui suara hamba-Mu dalam membawakan firman pada kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam hati setiap pendengar, dalam hati kami semuanya, supaya kami segera menyadari bahwa kami bukan ada di awal zaman, bukan juga pada di pertengahan zaman, tetapi kami sedang ada di penghujung dari akhir zaman. Keadaan situasi dunia semakin membuktikan bahwa ini adalah akhir zaman. Tantangan tersendiri bagi gereja Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami melakukan kehendak-Mu. Dengan munculnya berbagai isme, ajaran-ajaran yang palsu, dibawa oleh guru-guru yang palsu, kami tetap membangun diri kami dalam satu pengakuan iman yang benar. Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat. Dan kami terus memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di muka bumi ini. Kiranya Engkau juga menolong kami supaya kami terus membangun diri kami dalam hidup takut akan Tuhan, supaya kesaksian kami menjadi hidup dan penuh kuasa, bukan menjadi garam yang tidak lagi asin, bukan tidak menjadi terang yang tidak lagi bersinar. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah di kesempatan ini kami terus giat untuk membangun diri kami dalam mengasihi Tuhan, supaya kami dapat juga mengasihi kepada sesama kami, bahkan mereka yang masih jauh dari sentuhan-sentuhan kasih-Mu. Biarlah kami dapat menuntun bagai domba-domba yang lelah, yang terlantar, yang tidak tergembala itu, kepada satu kawanan dalam satu pengembalaan dengan Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami sebagai gereja, sebagai orang percaya, orang Kristen di akhir zaman, sehingga kami dapat terus Engkau dapati menyenangkan hati-Mu, seirama dengan hati-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan Satu Jalan, Kabar Baik, dan menuju kedewasaan rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533323 atau nomor HP atau WA di 0817175441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup. Sekolah Tinggi Teologia Berita Hidup membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja, disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta. Telepon 853-244. Email sttberitahidup@gmail.com. Website www.sttberitahidup.ac.id. Demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817175441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.